Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Mood Podcast bareng Raka sama Cikal. Hari ini bakalan Raka nanya dulu Cikal tentang hidup, tentang pekerjaan, tentang cinta, dan tentang seni. Karena kita bekerja di ruang lingkup seni. Jadi bukan air seni, bukan, tapi seni, art. Jadi langsung aja ke pertanyaan pertama biar nggak panjang durasinya ya kan. Buat Yuk, hidup nih, ngomongin tentang hidup. Pasti kan setiap orang punya keresahan pribadi ya yang nggak bisa, ada yang bisa dilupain, ada yang bisa dilupain atau masih berproses lah. Tapi yang orang pengen tanyain, hidup yang nggak bisa, pengalaman hidup yang nggak bisa dilupain sampai detik ini. pengalaman hidup yang gak bisa dilupain sampai hari ini adalah ketika saya ngambil uang buat cuma naik kuda. Kalau konsepnya cuma ngambil uang, kan bisa ke ibu, minta ke mama. Iya, uang ibu. Terus? Kan waktu itu teh mama jadi sekretaris angkot. Oke, siap. Juragan? Enggak. Oh bukan, tapi sekretaris yang data uang. Iya, jadi setoran pada masuk ke pendiam. Terus? Mama gitu. Pada saat itu usiaku masih 12 tahun. Masih sagede kieu sakit. Letik dah ya masukin. Sakit dia. Ya. Atau letik teh. Segini lah mungkinnya kurang lebih ya. Gitu. Terus aku sedang getol-getolnya ingin naik kuda. pengen cita-cita jadi koboi. Cita enggak, bro, ini mah serius, bro. Orang cita-cita yang jadi tukang delman. Sumpah demi Allah. Kayak orang mah cita-cita kan berharap cita-cita pengen apa jadi dokter polisi. gitu. Ya, dokter, polisi, apa insinyur ya kan, arsitek. Aku mah sumpah demi Allah. Koboi. Lain om dia teh. Tukang kuda. Tukang kuda, delman kusir ya, Iya. lebih cepatnya. Iya. Nah, tukang delman, tukang enggak tahu, bro. Cinta pisan sama kuda asli. Kia bisa kan? Asli, bro. Punya kuda sekarang. Ya yang buat ditumpahkan mah ada. Nah, so ceritain sih kumaha anak cita-cita kusir kuda. Jadi dulu teh enggak tahu, bro, seneng pisan naik kuda. Nah, Seneng pisan naik kuda. Gara-gara ada kuda. Ya pasti nggak akan ada mungkin Ya. kucing. Ada ini kan, ada si Dani, ada si Mang Dani namanya teh. Mang Dani kudanya si Casper topeng biru. Demi Allah, Kayak orang berimajinasi kan. Cok. Mang Dani. Kudanya warna apa? Kudanya warna putih kan namanya Casper. Oke, terbang. Berarti kan usukuan. Nama aja goblok. Iya, maksudnya tuh gini, Orang imajinasinya ke kartun Casper. ya, kudanya mah warna putih ya. Oh, warna. Ada coretnya di sini nih si kudanya teh. Kan dia Enggak tahu tah. pakai kacamata kuda biru. Biru. Nah, terus? Biru. Kalau yang orang lain, anak-anak kecil yang lain naiknya teh 1.000, 2.000 gitu. Jadi cuman bolak-balik aja. Jadi misalnya ke ujung ke tukang tambal ban, balik lagi gitu. Terus? Saya mah beda. Terus? Saya mah 20.000. Nah, anjir spesial pisan nih. Asli. Promo tuh. Enggak. Voucher, cashback, enggak. koin. Jadi saya mah naik 20.000 enggak di itu tapi ngeliling ke jalan. Jalan mana? Dulu saya Rumah di mana rumah? Pajajaran. Pajajaran Bandung. Jatayu. Jatayu tahu yang banyak ini ya apa? Aksesoris motor ya segala macam lah ya. Terus saya mah muter ke jalan sana. jauh atuh. Jauh. Terus? Lumayan. Kadang si kudanya suka dikasih Suka naikin kamu. Jadi dibalik anjing aing capek tuh kan. Kebayang. Pada saat itu awak sakit. enggak dong, Oh, kurus juga orang. Iya, enggak juga sih. Oh, enggak cabi tapi tak cabi. Cabi ya. Lucu lah lagi Ya, lucu-lucunya lucu, ya. lagi Yang lucu. dicabok. Iya. Yang ditumbal gitu. Nah, naik kuda. Nah, naik kuda teh jauh jeung si Mang teh ditumpakan. Enggak, sendiri saya mah mandiri, ya. Aing masih paling takut naik kuda teh. Curi kaing naik Sebenarnya kuda. jangan takut ayah kalau naik kuda itu. Pertama harus ini yakin. Nah, naik kuda terus yakin. Harus yakin. Oh. Yang kedua, Awali dengan bismillah. bismillah. Jadi pas bismillah naik kuda gitu Ya, Terus karena tiga, sunnahnya kan segala sesuatu ya, itu harus diawali dilakukan. dengan doa dan bismillah Ya, kan ya. bismillah berdoa. gitu. Tiga. Jangan takut kalau naik kuda mah. Maksudnya anggap kuda teh ini
teman gitu. Kayak si Maki Bau kan sama si Kasukade. Oke. Kan Kasukade mah yang warna hitam. Yang hitam. Irungna iya gede. Itu Maki Bau ah. Iya, Maki Bau. Terus. Ya pokoknya mah dulu kalau misalnya ditanya kan disebutnya AA saya teh. Ajika. Air pan. Oh, air pan. Oke. Terus air pan kayak segede jadi naon. Jadi tukang kuda. Susurian nih. Susurian tak aya anu jadi iya di beda di baturnya. Bahkan sempat mau dibeliin sama uang pertama kuda poni yang kecil anu gondrongnya. Tapi nggak jadi soalnya unicorn itu unicorn bisa ngapung. Unicorn. Unicorn bener gak sih? Kuda unicorn. Unicorn mah kan startup. Atuh eta mah ngabangun perusahaan atau bisnis. Ya lanjut. Terus kuda poni. Saking kegila-gilaannya sama kuda. Jadi kan mintaan duit wae ya, mintaan uang wae ke si mama. Hambur. Naik kuda wae cuma. Pada suatu hari aku ingin sekali naik kuda. Mang Daniku sudah datang. Terus melihat anak-anak yang lain naik kuda. Jadi terbesit, aku yang ingin naik kuda nih. Oke. Lalu terbesitlah di pikiranku untuk membuka lemari yang terkunci. Nyopet. Iya, nggak nyopet. Apa? Lamun Sunda nama nggak badog. Mencuri. Ya. Itu uang siapa itu? Uang angkot. Oh, oke. Uang angkot. Anu disimpan ku ibu. Ku mama dirinya disimpan terus. Diambil. Bahkan sempat di sana ada pengajian. Di mana teh? Di rumah disangkanya ada tuyul. Padahal apa tuyul jabrig aing. Jadi di rumah lagi pengajian terus bukan gara-gara uangnya hilang wae disangkanya ada tuyul. ada rumor di wilayah itu teh. Oh, sana ini Pak ayat tuyul. Iya. Padahal ngerti. Jabrig jadi keseringan apa kan di wilayah yang teh lagi ada banyak kehilangan uang. Enggak di wilayah. Ini mah di rumah saya. Oh. Ya. Kan saya cuma ngambil yang uang mama saya yang diangkut. Anjing. Terus diangkut. Lagi ada pengajian. Maknya diangkut ada pengajian. Oke. Ya angkot angkotnya disimpan sama si mama kan ya, uangnya teh di lemari. Di lemari. Terus ente teh diam ngambil buat naik kuda. Ngambil itu 20.000 teh tahun sabaya teh kenceng pisan ya. Wah bro, 2000 berapa ya? 11 umur. Enggak 2001 lah, 2001-an lah. Lumayan jadi 20.000 teh. Terus ya you cina kan ada di sana orang pinter lah. Yang bisa nerawang. Nggak bisa nerawang, ini mah kayak kalau ada pengajian gitu di leaderinnya tuh sama Ustad. Pas ada itu. Ustad cina iya abi cina ical wae cina acis. Kan kalau misalnya hilang teh suka ditanyain ke anak-anak. Ada yang tahu nggak gitu atau siapa gitu? Ngambil uang mamah tuh. Henteu gitu abi teh. Dah kan bisa dijabro dah. Takut dimarahin terus galak mama. Sepet kue sapunya deh, sapu lidi. Sapu lidi siap guys. Terus tapi pernah ngalaman ya tadi, ngalamin. Pernah. Sampai kan nangis. Terus cerita kudana ya kumaha? Jadi kan Ustad cina ieu ical wae cina tos we atuh neng urang ngaji cina urang di rumah teh. Abi ngiring ngaji Oke, jadi ya. Abi ngiring ngaji. Insya Allah cina orang syariatan cina ku ngaji. Bisi ieu mah takutnya. Bisi bener gitu ada hal-hal itu. Goib. Saprak di situ saya mau ngambil teh jadi takut Oke, dari sini disangka tuyul padahal malahnya. Terus pada saat itu mah saya jadi tobat Tapi udah sebelumnya kan ngambilnya. Ngambil terus hilangnya teh sampai ke 1 juta. Lumayan tuh 1 juta mah. Ya pantas tuh.
Iya. Terus kan kalau hilang ya digantinya sama uang mama gitu. dibuat setoran angkot Buat ya. setorannya, buat minta setor akhir bulan gitu. setiap akhir bulan. Jadi sebelum akhir bulan teh habis punya duit. Habis Pakai naik kuda. pakai naik kuda. Terus ketawanya Ngaku akhirnya mah. gara-gara pengajian. Takutnya disangka tuyul. Enggak, itu setelahnya beranjak dewasa lah. Berapa tahun itu nyopetan yang ngambilan uang terus? SD meureun 2 tahun dia ngambilan duit. aing juga kriminal anjing. Jadi udah nggak naik kuda lagi dari situ teh. Enggak, Jadi dibeliin kuda poni. enggak. Nah, Kan enggak jadi, enggak ada tempatnya. angkot tapi Kudanya. jadi penyesalan itu ya. Jadi Penyesalan. gara-gara pengen naik kuda ke Mumet bisa lah muncul saudara mah banget pengen naik kuda. Jadi uang bekerja belum, udah masih kecil ya. masih kecil Minta belum nggak ngerti. berani tiap hari ting naik kuda. Nggak kayak bikin kuda lagi. Jadi akhirnya pas ada pengajian udah aja itu Udah teh. aja. Itu kayak ngerukiah. Jadi secara tidak langsung ya Secara tidak langsung menyadarkan. menyadarkan. Nah, jadi jangan sekali-kali ngambil uang. Jangan naik kuda Mang Dani. Dulu Casper. Masih ada nggak? Nggak tahu ya. Pas saya udah dewasa, ada ke rumah. Naik. Enggak bawa kuda, jadi silaturahmi aja gitu. Yang kuda-kuda dibawa ke Ima. Kuma konsep lah. Ini sudah bahasa kecil. Jadi masih kenal lah sama saya. Oh, si Mang Dani eta Mang Dani teh. teh. Terus Ke saya tuh. kita udah kuliah apa sekolah? Udah kuliah. Oh, udah kuliah kerja. Iya pisahnya lama pisan berarti itu. Terus masih kenal sama saya. Mang Dani. Anu nyopet ya gitunya anu ngambil uang. Apalin goblok. Oh, ini duitnya duit haram sih. Terjadi silaturahmi dibawa kudana bisi kangen benernya kagunya. Udah ya mati cenah si Caspernya. Oh teh geus kolot mudanya udah tua kudana teh beneran. Jika nama Atau ganti jadi Flintstone gitu kan. Karena tuh nah, jadi penyesalan eta ada lagi enggak yang singkat gitu penyesalan hidup? penyesalan ada lagi Oh, apa? sebenarnya banyak penyesalan ya. Kalau bawa penyesalan ya dibanding Banyak hidup mah harus banyak penyesalan biar banyak belajar. wah bener pisan eta ya. Jadi nggak usah takut kalau misalkan nggak bisa bukan nggak bisa banyak kesalahan atau apa dibenerin ya harus cepat-cepat dibenerin ya tanggung jawab soalnya. Terus Ya, penyesalan yang kedua yang tidak akan aku lupakan adalah ketika nggak bener kuliah. kumaha ya. Jadi nggak bener kuliah gara-gara Awewe, iya cewek, terus perempuan dan game. gay. Game. Oh game, oke game. Di diri ini ya game bukan itu. Terus Semuanya game. terus Ya jadi kan orang tua mah ya kurang naon gitu ngebiayain sekolah, Ngebiayain, kuliah, sampai ngutang-ngutang apa segala pengen jadi sarjana S1. S3 SMP SMA. Oke, terus habis dari itu Habis dari itu ya udah jauh terus kerja aja. nah, kamu kok main game? Oh mau ngebahas game dulu. Game. Nah, iya gitu. Karena gamenya keterlaluan. Ngajak gelut. Ngobrol dengan aing dulu ya. Jadi karena kuliah nggak bener tuh gara-gara bukan malas atau kayak gimana tapi game. Pasti begadang enggak? Begadang dulu mah kan ada di warnet. Di warnet. Oh, di warnet mainnya. Eta uangnya hasil mencuri deh, enggak Pak. Atau kerja atau sampingan gitu pas lagi kuliah. Sampingan Sampingan anu disorenan. ya, sampingan saya nyopet. Jadi uang bekal yang dari mama merenya. Uang bekal. Nabung nggak bisa. Nggak bisa. Jadi uang yang buat bekal segala macam. Oh, pernah nyonceng uang Nggak pernah saya mah demi Allah seumur umur nggak pernah nyoceng SPP. buat kuliah dari sekolah ya? Nggak Sekolah. pernah. Daripada nyocengnya parah soalnya gitu. Tapi mencurinya parah sih mencuri dia. Duit batur. Main game. Main game berarti ngambilnya malam ya mantakan kuliah Betul. Ya. Jadi dulu mah ada Sip malam sip. Ladies Night dulu mah. Ladies Night Namanya teh. tiap hari Kamis. Itu untuk para ladies. Main game teh. Ada juga yang buat shift malam. Game apa ya teh? Point Blank. Point Blank. Ya, Point Bukan Blank. Ragnarok bukan. Bukan. Saya Point mah nggak Blank. ngerti yang gitu game Yang strategi gitu. yang tembak-tembakannya. Point Blank yang Kayak Counter Strike. Ya dulu mah kan CS. Oh, CS. Terus
Sekarang juga masih ada ya kalau nggak salah. Masih ada Point Blank Kan bisa kan kalau misalkan zaman sekarang game tuh bisa ngasilin duit gitu kan. Ikutan turnamen atau apa gitu. Enggak, saya mah have fun aja gitu. Tapi dari Point Blank itu ketemu banyak teman sampai sekarang. Masih berhubungan, maksudnya kontek-kontekan, komunikasi, grupnya ada Facebook dulu udah dulu mah Friendster, Friendster, MySpace. Ya. Facebook belum ada ya, Facebook. Udah ada YM, Ebadi, SH Messenger, MRC, ya. SPLJ. 16 MBDG. Dari game. Dari game tak kan udah misalkan gara-gara tidur malam terus paginya tidur, nggak tidur. Nah, si cewek atau nanti jadi bahas di cinta lah. Cinta. Tapi kayaknya yang menarik mah katanya yang tadi yang ngambil uang buat naik kuda ya, pengalaman hidupnya. Terus pekerjaan nih. Pekerjaan saya pertama di Yonas Pekerjaan di Yonas yang di Jalan Banda yang punyanya si tante. Kalau sekarang ada lagi itu yang punyanya di sama siapa ya? Koko siapa gitulah. Oh, itu berapa lama? Itu pas kuliah atau gimana? Udah keluar kuliah, udah nggak bener kuliah. Sebenarnya masih bisa dilanjut kuliah, cuman karena ada tekanan diri bahwa aing teh beban gitu. Jadi mending ngasih duit gitu. Oh, jadi diputuskan untuk bekerja selama 3 bulan probationnya. Karena ngelamarnya jadi apa, tapi di tempatnya jadi apa gitu. Oh, nggak sesuai lah, nggak sesuai lamaran yang dikasih yang di apa? Ya maksudnya yang dikirim ke HRD-nya. Betul gitu. Ijazah ditahan sih di sana teh. Ijazah ditahan kebetulan kalau misalnya mau keluar ditahan di sana ke ijazah asli. Kalau mau ditarik bisa bener tuh kalau nggak salah. Kalau mau ditebus kan waktu itu gajinya 1.500.000 main game deh naik kuda. Enggak. Oh enggak, udah capek gitu mah. Oke, berarti naik kuda enggak, dapat kuda enggak, punya kuda enggak, main game enggak. Ya. Terus kalau mau nebus harus bayar 1 juta. Pada saat itu gaji aku 1.500.000. Akhirnya mah enggak, saya bikin masalah. Jadi misalnya orderan disalah-salahin gitu. Orderan yang foto atau apa? Misalnya orang ngambil foto yang minimalis, tapi saya orderin ke yang platinum gitu. Jadi di apa namanya itu disalah-salahin tanya langsung dipecat. SP3 langsung itu mah SP1, SP2, SP3 langsung. Pada saat itu saya kan ada 2 shift shift pagi shift malam. Pas saya masuk itu shift siang Shift siang saya udah di ini rogol-rogol sama satpam bawah. Saya ke atas langsung ke HRD Hari itu juga dipecat. Hari itu juga berhasil berarti mission suksesnya. Iya. Bom diffuse. Bom diffuse. Nah, setelah dari Yonas kemana lagi kerja? Ke kafe sempat di kafe. Kafe kopi gitu. Atau resto. Jadi itu teh kopi nyampur sama vape store. Oke. Nah, itu jadi apa? Jadi graphic design. Di situ mulai saya nggak ada basic apa gitu ya. Desain di kafe segala macam. Jadi saya punya keinginan. Terus saya belajar otodidak dari YouTube Pada saat itu teh udah happening ya YouTube-nya. Banyak tutorial banyak lah. Terus sampai akhirnya alhamdulillah. Berapa lama ya tadi dinya? Di mana? Ya di apa store ya? Sebentar cuma 6 bulan. Gaji lumayan, makanya udah lumayan ya. Gaji naik jadi 2 juta kalau nggak salah 2 jutaan, tapi itu dikeluarin juga Masalah lagi Kuma itu masih si manajemennya nggak bener jadi ada naon gitunya asal kumaha gitu ya, jadi keluarin weh. Jadi nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba diberhentikan gitu semua karyawan atau saya aja di Cirian berarti nya ada masalah ya mungkin ya, karena ya gitu teh lah ya. Dari website sempat nganggur tak? Nganggur dulu nganggur tapi punya pacar nganggur punya pacar ya, jadi beban gitu duit tapi hayang edan terus duit hayang gitu pokoknya mah jangan diikutin ya. Jangan diikutin lah. Jangan ikutin pengalaman yang sangat ini pengalaman biar sharing aja gitu kita mah.
Kerja sekarang di mana? Di Mood ya? Sekarang di mood moodku tercinta. Berapa lama tadi Mood ah? Sekarang tuh hampir berapa ya? 2 tahun ya? 2 tahunan. Jadi 2 tahun lah kurang lebih sampai detik ini ya. Sampai bisa bikin video ini juga 2 tahun. Berkembang insya Allah. Masih berkembang ya? Masih Berproses. berkembang. Mood Adventure kira. Mood Adventure. Nah, di ngaranan moodnya. Karena sesuai mood. Mood. Ya. Mood. Artinya moodnya berarti suasana hati. Jadi kalau misalkan sedih gitu ya atau senang bahagia, udah aja adventurein aja. Bener deh ya. Gitu guys. Jadi Mood Adventure bukan hanya untuk apa, jalan-jalan, bukan hiking atau olahraga yang ekstrim ya, enggak. Jadi ngomongin masalah tentang apa tadi teh, yang apa tadi disebutin teh, kuda juga bisa. Itu kan perjalanan hidup juga itu kan namanya adventure, benar nggak? Kisah cinta, terus ada apa namanya, ada cerita lah di balik itu semua. Makanya tadi kan ada hidup, ada pekerjaan, terus cinta nih sekarang. Mantan lah orang mah yang nyaho, mantan mana kayak sabaraha. Auto ditongeng. mantan banyak udah nikah kan sekarang kan? Udah alhamdulillah mantan. Ada 10 lebih ya. Hebat bu, 10 sih. Gini ya saya mah. Pantesan, kayaknya 10. Aduh, keren deh. Dulu mah kalian mah pasti belum pernah ngalamin. Panggil acan, ketemu belum? Bobogan geus. Komunikasinya lewat telepon rumah unggul. Pernah belum? Telepon rumah Bobogohan gitu mah geus. Cuman telepon rumah mah acan. Dawuh. Berarti pengalaman telepon koin ya. Telepon Wartel. Oh, pernah. di wartel kalau itu. Telepon rumah juga tekor itu orang rumah sampai 2 juta. Anjis. Demi Allah, Kena. Kan itu yang prabayar gini, yang itu sebulan gini. Itu pas masih sekolah. Pas ya SMA. SMA. SMP kelas 3. Jadi sebenarnya yang salahkan kalau timnya. Karena anak dulu telahnya ngambil uang buat naik kuda, terus uang kuliahnya dia pakai main game. Akhirnya yang pokoknya atau ini 2 juta mah tuh bro. Misalkan yang normalnya 60.000 lah ya kan, nggak pada situ berapa 30.000 ya, masih yang itu teh yang biasa lah, misalkan nggak dipakai yang gitu. Per bulannya 30.000 segituan lah. 2 juta mah tuh bro. 2 juta itu lah. Tiap hari interlokal apa kok sih? Orang Jakarta. Oh iya, interlokal 021 atau pasti 4.000 ya kan. Di warnet di wartel oke kan kalau nggak salah interlokal 1.500 sampai 1.500. Iya, pokoknya lebih mahal lah interlokal teh. 2 juta tak mau carikan nih. Dimarahin lagi ya. Pokoknya mah saya banyak salah ke orang tua mah lah. Pusing saya. Cinta, ya kan tadi mantan lebih dari 10. Hal yang paling menyakitkan di cinta itu apa sih? Hal yang paling menyakitkan di cinta Ditolak orang tua. Jadi yang paling apa sih namanya teh? Ngasih buat kieu sih gitu. Ngasih buat kieu gitu. Banyak Salah satu ada pasti panjang mau dibahas masalah cinta mah Ya salah satu salah dua nggak apa-apa lah. Yang pertama aku pernah pacaran sampai 7 tahun. Nah, terus putus nyambung awet rajit tamu cek sunana mah. Awet rajit kita gara-gara putusnya mah gara-gara suruh milih Selingkuh. Enggak kamu mau kuliah atau mau kerja cina? Kata si cewek itu teh. Cuman ditegasin lagi sama ceweknya teh. Terus kamu kuliah juga masih lama cina. Kerja juga belum tentu ada yang nerima kamu cina ijazah segini. Jadi saya tuh dikasih 2 pilihan yang bukan pilihan gitu. Susahnya untuk dilema lah ya, di antara 2 pilihan bingung. Jadul. Terus jadi saya teh dengan tegas bilang kalau misalnya mau udahan aja gitu Pak. Jangan memberikan pilihan yang sulit gitu. Karena susah ya bagi saya untuk memilih itu. Terus jadi akhirnya adalah bye. Itu yang maksudnya cewek yang sebelum nikah itu teh.
Oh jauh Oh jauh, karena saking banyak. Jadi bingung mau cerita yang mana gitu kan. Ya, Itu tengah-tengah mungkin adalah ya. Tengah, ada mantan tengah-tengah. Ya, terus yang sebelum nikah ini gimana? ada yang sebelum nikah juga tahu lah. Aduh, itu prosesnya sangat lumayan menyakit, rumit banget ya. Udah dekat hampir berapa tahunnya, 2 tahun udah kenal keluarga, udah mau nikah. Pas kesana, jadi kan kalau misalnya mau nikah mah kan si mahar tidak boleh memberatkan pihak laki-laki kan ya, karena nggak boleh ya di agama Islam. Bisa nama ditentuin si maharnya tuh harus segini gitu. Sementara saya kesana teh sama adik saya tuh yang masih kecil, mama sama almarhum papa. Kesana disayogikan gitu, disediakan yang kayak gitu, merot sendiri saya. Jadi maksudnya ditembak gitu. Iya, ditembak. Jadi kayak mana yang mun rek jeung iya tah sanggup tuh sakit gitu. Dipatok gitu ya. Iya, walaupun sebetulnya kami sanggup tapi tidak enak gitu. Enggak etis ya. Iya, tidak etis. Tidak etis. Jadi etikanya kurang lah ya. Mungkin budaya di sana mungkin ya. Budayanya kan. Mungkin. Enggak jadi. Dan lucunya lagi adalah ketika saya bertemu dengan istri saya yang ini. Jadi gini gimana? Si cewek ini kan asalnya pacar saya. Oh ya, yang jadi istri. Ya, jadi istri kan. Jadi gini jadi saya sama istri saya itu tukeran mantan Kuma kelaka. Jadi mantannya saya pernah pacaran sama mantannya istri saya. Yang sekarang teh. Ya. Jadi cross ya, cross love. Tapi tahu akhirnya. Udah jadi macan itu Itu pengalaman cinta yang sangat complicated kan saya bilang ya. Masalah. Udahlah jangan ceritain, tapi alhamdulillahnya sekarang udah enggak gitu. Ada pesan-pesan nggak buat para anak muda atau milenial yang biar nggak bingung nih nentuin calon? Untuk para wanita-wanita, jangan cari cewek yang mau kondom. Wanita cewek yang maksud aku. Pria mungkin maksudnya. Kepada cewek-cewek, Oke. Cari cowok jangan yang mau kondom. Modal doang. Harus dengan visi, misi, tini, wini, biti nya. Jeung asep tuh. Jadi harus inilah guys, harus jangan cuman itunya aja. Ya. Jadi gitu sih ya, sob, kalau misalkan ngomongin cinta atau pengalaman cinta tuh bisa dibilang abu-abu sih, tapi banyak polanya ya, banyak pola dan banyak cerita gitu, pasti beda-beda gitu. Kalau misalkan Bro Cikal nanyain kisah cinta saya, mungkin bisa lebih panjang atau bisa lebih sedikit atau lebih menderita gitu kan. Sangat sedih, tapi kalau misalkan yang namanya jatuh cinta harus berani sakit ya, bro. Sakit bro. Tapi itu proses ya. Kan namanya juga jatuh cinta. Jatuh tuh sakit kan. Nah itu cinta tuh buahnya, gitu bener nggak? Buahnya, jadi ketulusan, sayang gitu kan? Ya bener nggak? Makanya bisa sekarang jadi itu ya. Jadi jangan jatuh cinta lah. Bener nggak? Enggak. Ya pokoknya kalau misalkan mau jatuh cinta harus bisa bijak aja lah, intinya kayak gitu. Mau berbuat berani bertanggung jawab. Yes. Gitu. Terakhir bahasan kita masalah seni. Ngomongin seni. Seni bukan air seni, tapi seni. Kita bahas apa ya? Yang ada di mata kita lah. Mau apa ya? Ngebahas apa ya? Mau ngambil dari seni apa nih? Seni produksi atau seni budaya? Kan kebetulan Bro Cikal teh di mute desain ya kan? Betul bro. Nah, desain ya kan? Oke lah, boleh minta salah satu desain tas atau apa gitu yang ini aja deh. Yang dipakai aja dah. Nah, ini tuh salah satu produk dari Mood Adventure, Logos namanya, desain terbaru yang didesain sama Bro Cikal. Jadi itu Logos, kan kita lagi ngomongin seni, kita bahas satu aja ya, satu produk yang didesain sama
atau 2 deh sama ini. Sama Bro Cikal, maksud dan tujuannya untuk ngedesain itu gimana? Enggak. Ini namanya hanging wallet, Bor. Ini hanging wallet guys, namanya. Ini hanging wallet spesial desain One Piece. Jadi ada 4 desain. Ini salah satunya, ini yang podcast di Ace. Terus kalau yang ini yang dark noun. For your apa sih itu? Dark series. Dark series. Ini yang dark series. Dinamainnya Elvaro series. Nah, ngambil konsepnya dari apa nih, Bor? Wah, sebenarnya ini. konsep kan seni itu harus berkonsep ya. Iya. Walaupun kata orang nah sih itu nggak jelas itu apa bukan detailnya bentuknya atau apa, tapi kan yang namanya seni mah balik lagi ke diri kita nilainya kayak gimana ya kan. Nah ini kalau misalkan dilihat sama orang awam mungkin ini artinya apa sih, ada tengkorak terus dipegang sama tangan, pasti itu ada maknanya kan. Nah maknanya teh apa? Maknanya adalah kamu harus bisa, kalau bahasa Sundanya teh maneh kudu bisa kudu bisa ngurus maneh ku maneh. Bahasa Sundanya mah. Jadi harus bisa apa namanya teh bertanggung jawab nggak bertanggung jawab kan? Intinya mah maneh ya bertanggung jawab ya kan? Dengan apa yang keputusan maneh apapun dalam hidup maneh ya pegang sendiri gitu. Oh jadi ibarat ini tuh ke otak kita ya? Ya, atau hidup atau bisa dibilang hidup? Iya bisa juga. Jadi yang ditopangin itu kan hidup dan mati sebenarnya ini teh. Karena ada di sini kan disimbolkannya tengkorak. Tangannya enggak tengkorak tapi kalau didesain kayak gitu karena ini dibordir ya? Iya. Oke, jadi tangannya tuh bukan tengkorak tangannya, tapi sininya tengkorak. Jadi filosofinya kayak gitu. Iya, hidup dan mati mananya ya di mana gitu. Jadi tanggung sendiri. Ya balik lagi tanggung jawab ya? Iya. Oke. Tanggung jawab. Gitu. Mantap, Gitu. Jadi kalau misalkan ngomongin sini emang kayak gitu, malah bisa lebih apa, bukan imajinasi ya, bakalan liar ya ngomongin seni mah. Ngomongin seni mah. Nah ini juga kebetulan salah satu tim kita nggak sadar nggak kepikiran, nggak kepikiran tiba-tiba waktu pas datang. Saya coba-coba ternyata bagus. Ini tuh keramik ya, keramik tapi ini jadi buat teman-teman yang low budget lah, buat pengen kelihatan elegan atau bagus nih, daripada bikin akrilik atau yang mahal, ini pakai keramik terus ini disablon. Cuman pakai cat sablon sama keramik modalnya cuma berapa? 8.000 ya? 8.000 keramik, 8.000 sablon sisa minta ke Dandi. Gitu. Jadi ini keren ya, tinggal di frame aja pakai buat biar bisa digantung di dinding gitu. Nanti bakalan ditempel buat sini ya. Ini keren. Gitu, apa tahan lama asal jangan digesek, jangan digesek gitu. Panjang nih kalau misalkan bahasan masalah seni mah. Pokoknya intinya seperti itulah. Seni mah bisa ngomongin kemana aja, mau ngomongin hidup, mau ngomongin karya, bebas. Nanti bakal ada mungkin bisa di lain kesempatannya ngomongin seni. Ya, kita bahas seni biar seru. Dengan semua ininya ya. Dengan semua misalnya ada referensinya segala macam kita bahas salah satu karya gitu. Jadi oke, segitu aja di Mood Podcast kali ini. Seru banget ya. Mood Podcast. Di Mood Podcast kali ini sama Bro Cikal udah ngebahas hidup, pekerjaan, cinta, sama seni juga. Pokoknya banyak pengalaman yang ente rasain ya. Iya. Pokoknya mah semua kan anjing edan pada waktunya. Banyak keluh kesahnya, tapi jangan dibawa pusing ya. Iya. Jangan dibawa pusing, apalagi sampai discontinue. Jangan banget, bertanggung jawab, harus kerja keras ya, Bor. Intinya mah. Ya, biar dapat. Jangan patah semangat, jangan patah arang. Nah, patah arang. Patah apa lagi? Pokoknya sampai jumpa di Mood Podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raka, Mood Adventure, teman perjalanan Bu.